Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait seminar poster skripsi kami yang berjudul Sintesis Katalis Asam Padat dari Limbah Sabut Siwalan dengan Metode Sulfonasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadri Iqbal Hanafi, NIM 16, dan rekan saya Nugroho Muhammad Taufik, NIM 33, dengan dosen pembimbing 1, Ibu Yuni Kurniati, STMT, dan dosen pembimbing 2, Bapak Fandi Angga Prasetya, SSI, MSI. Untuk topik yang kita bahas dari skripsi ini yaitu pembuatan katalis asam padat, di mana bahan dari katalis asam padat tersebut yaitu sabut siwalan. Nah, sabut siwalan termasuk limbah yang banyak mengandung selulosa. Dari tingginya selulosa tersebut, kita gunakan sebagai katalis asam padat, di mana katalis gunanya untuk mempercepat proses pada suatu reaksi kimia yang menjadikan suatu produk. Untuk pembuatan katalis asam padat sendiri terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu preparasi bahan, karbonisasi, aktivasi secara kimia, kalsinasi, dan juga sulfonasi. Untuk variabel yang kita gunakan terdiri dari variabel waktu, terbagi menjadi 5 dan 8 jam, serta suhu sulfonasi yaitu 120, 160, dan 200 derajat Celcius. Untuk uji karakterisasi yang kita gunakan yaitu ada uji PET, SEM, XRD, FTIR, dan uji gas kromatografi. Untuk hasil penelitian yang kami lakukan, kita membandingkan dengan mereview jurnal. Nah, dihasilkan luas permukaan yang lebih tinggi, yaitu pada aktivasi secara kimia, serta didapatkan persen yield free fatty acid atau FFA sebesar 93 hingga 98%. Tanaman siwalan sendiri adalah tanaman yang tumbuh subur di daerah tropis seperti di negara Indonesia ini. Tapi pada kenyataan umumnya, buah siwalan hanya termanfaatkan sangat minim, yaitu hanya sebatas konsumsi pada daging buahnya dan juga nira. Sedangkan untuk sabut siwalan hanya berakhir menjadi suatu limbah. Hal inilah yang menjadi latar belakang kami untuk mengangkat sabut siwalan sebagai bahan dasar dalam pembuatan katalis asam padat. Adapun dasar-dasar yang menjadi pemilihan sabut siwalan adalah karena kandungan selulosa yang cukup tinggi hingga mencapai 40%. Manfaat dari katalis asam padat yang kami produksi di sini adalah bersifat heterogen sehingga mudah dipisahkan dari reaktan ketika digunakan dan juga dapat di-recycle hingga dapat digunakan kembali untuk proses berikutnya. Adapun untuk tujuan penelitian kami adalah bagaimana pengaruh variabel waktu terhadap proses sulfonasi pada pembuatan arang sabut siwalan. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh variabel suhu terhadap proses sulfonasi pada pembuatan arang sabut siwalan. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh katalis terhadap reaksi esterifikasi terhadap campuran etanol dan asam oleat. Selanjutnya kita menuju metodologi pembuatan dari katalis asam padat, di mana yang pertama yaitu sabut siwalan dikupas dan dijemur kurang lebih 1 hari pada terik matahari. Kemudian kita lanjutkan proses pengovenan pada suhu 110 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air. Setelah itu, sabut siwalan di blender hingga halus. Setelah itu, kita masuk ke tahap karbonisasi. Dikarbonisasi pada muffle furnace pada suhu 400 derajat selama 1 jam. Setelah itu, kita aktivasi dengan larutan KOH 1 molar selama 1 hari dengan stirrer. Kemudian kita filtrasi dan kita cuci hingga pH netral. Selanjutnya, kita kalsinasi pada tube furnace pada suhu 750 derajat Celcius selama 4 jam yang dialiri gas nitrogen. Terakhir, kita rendam dengan H2SO4 dengan variabel suhu dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian adalah hasil dan pembahasan. Untuk metode aktivasi yang di kelompok kami gunakan adalah metode aktivasi secara kimia. Hal ini berpacu pada beberapa jurnal yang telah kelompok kami review. Sebagai contoh, di sini ada jurnal milik Kazeta et al. Beliau menggunakan aktivasi secara kimia dengan besar luasan 2.825 meter persegi per gram sampel. Kemudian ada jurnal milik Xinhua et al. Bagian kedua, beliau menggunakan aktivasi secara fisika
dengan hasil luasan sebesar 16 meter persegi per gramnya. Bila dibandingkan secara langsung, dapat dilihat bahwa aktivasi secara kimia menghasilkan luas permukaan yang jauh lebih besar, yakni sebesar 2.825 meter persegi per gramnya. Selanjutnya kita akan membahas tabel mengenai perbandingan pembuatan katalis asam padat dengan berbagai bahan dan juga metode. Di sini terdapat beberapa bahan, mulai dari glukosa, ampas tebu, cangkang kelapa, bonggol jagung, dan juga abu-sekam padi. Untuk metodenya terdapat pretreatment, karbonisasi, aktivasi, dan juga sulfonasi. Namun, tiap bahan ada yang tidak memakai pretreatment dan juga aktivasi. Untuk hasil yang didapatkan, ada luas permukaan dan juga konversi dari free fatty acid. Nah, dapat kita lihat bahwa pada tabel ini perbandingan tiap jurnal didapatkan konversi FFA di atas 90%, yaitu 93 hingga 98%. Hal ini dikarenakan pembuatan katalis asam padat dengan bahan organik itu cukup tinggi untuk konversi dari free fatty acid-nya. Selain itu, kita dapat lihat pada luas permukaan tertinggi, yaitu pada coconut shell. Itu didapatkan 134,1925 meter persegi per gram. Sedangkan untuk yield FFA-nya didapatkan 94,36%. Nah, kita lihat pada luas permukaan terkecil didapatkan pada abu-sekam padi, yaitu 4 meter persegi per gram. Namun, untuk yield FFA-nya didapatkan yang tinggi, 98%. Hal ini dikarenakan komponen dari cangkang kelapa dan juga abu-sekam padi itu cukup berbeda. Jika cangkang kelapa itu bahan yang tertinggi atau komponen tertingginya ada pada selulosa. Untuk abu-sekam padi yaitu pada silika. Selain itu, kenapa untuk abu-sekam padi sangat tinggi, yaitu menggunakan esterifikasinya bahan OA atau oleat acid, asam oleat. Nah, di mana asam oleat sendiri merupakan asam lemak tak jenuh, sehingga menghasilkan yield dari free fatty acid-nya cukup tinggi. Nah, untuk coconut shell itu menggunakan palm oil. Palm oil sendiri gabungan dari asam lemak jenuh dan tak jenuh, sehingga XFFA-nya cukup kecil. Kemudian kita lanjutkan pada bagian simpulan. Dapat disimpulkan bahwa pembuatan katalis asam padat dengan adanya proses aktivasi secara kimia serta penggunaan waktu sulfonasi dari 5 hingga 8 jam dengan suhu berkisar 120 hingga 200 derajat Celcius menunjukkan hasil yang lebih baik. Hal ini diperoleh dengan tingginya persen yield dari esterifikasi serta mempercepat proses konversi FFA atau free fatty acid. Yang terakhir adalah rencana selanjutnya. Yang pertama, kita akan memprediksi banyaknya penggunaan kembali recycle katalis pada proses esterifikasi. Kemudian mempelajari pengaruh dari lama waktu reaksi pada proses esterifikasi. Yang ketiga, mengetahui perbedaan kandungan serta hasil antara bahan diglukosa, selulosa, dan pati. Yang terakhir yaitu mempelajari pengaruh jumlah densitas asam dan komponen sulfur pada hasil persen free fatty acid. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada seminar poster kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.